Baik pemirsa, kita kembali di Special Talk Show, penanganan kesejahteraan sosial melalui bantuan pangan non-tunai atau BPNT bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Bapak Ludwig Jungulape. Pak Ludwig, ini kembali lagi berkaitan dengan tema kita, tentunya juga bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu sendiri berkaitan dengan data dan lain sebagainya. Dan ini setiap harinya tentunya ada pembaruan. Kembali lagi, memberikan lagi kemudahan tentunya ya. Ini kalau mau dilihat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk di saat nanti mendapatkan bantuan. Jadi namanya juga bantuan non tunai. Jadi bukan dalam bentuk uang ya. Ya, ini yang juga harus diberikan informasi kepada masyarakat itu sendiri untuk masyarakat keluarga penerima manfaat. Dan kembali lagi kita berbicara soal data. Kita berbicara soal data, Pak Ludwig, tentunya kembali lagi seperti yang awal bahwa ini masyarakat ini setiap hari berdatangan dan tidak menutup kemungkinan juga untuk dalam hal ini untuk memberikan lagi mutasi ya dalam tanda kutip berkaitan dengan identitas ya, migrasi ya dari kabupaten ke kota. Ini seperti apa? Tambah banyak nih untuk penerima manfaat. Ya, jadi prinsipnya yang kita sasar sebenarnya warga Kota Kupang, bahwa ada mutasi dari yang penting tercatat sebagai warga Kota Kupang yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan dan tentu mengisi data-data yang ada, kan ada instrumen pendataan yang harus diisi dan diverifikasi. Ketika memenuhi syarat seperti saya bilang tadi 14 kriteria kemiskinan itu kita akan usul ke kementerian. Ada namanya Pusdatin di kementerian itu, Pusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau sekarang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi seluruh warga masyarakat yang dikategorikan penyandang masalah kesejahteraan sosial semuanya didata dan masuk dalam DTKS itu, Pusdatin itu. Jadi ada 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial didata semua. Didata semua. Dan ketika memenuhi syarat itu pasti baik pemerintah pusat lewat APBN ataupun ada CSR dari dunia swasta dan juga Pemda turut terlibat. Baik. Dan tentunya juga ini dibutuhkan yang lebih tahu soal masyarakat yang menerima manfaat ini, ya pemerintah yang terdekat dengan masyarakat sendiri. Betul sekali. RT RW. Betul Pak sekali. Ludwig, ini seperti apa? Dari RT RW baru ke kabupaten kota, dalam hal ini Kota Kupang, dan nanti ke pusat. Ya. Jadi tapi sebelumnya saya juga mengajak untuk Anda sekali lagi pemirsa, silakan untuk memberikan pertanyaan tentang penanganan kesejahteraan sosial melalui BPNT atau bantuan pangan non tunai di 0812383099920 WhatsApp, ataupun yang mau bertanya langsung telepon silakan dari sekarang. Ya, silakan Pak Ludwig. Jadi baik, terhadap mekanisme itu malah setelah pendataan itu lewat muskel lagi, musyawarah kelurahan, karena yang mengetahui persis siapa yang termasuk kategori warga itu, warga sekitar dan juga aparat di tingkat RT RW, lurah, camat. Ya, ada mekanisme itu yang ditempuh supaya menjamin keakuratan dan transparansi, supaya tepat sasaran. Itu yang kita harapkan. Baik, dan tentunya juga saat di data Pak Ludwig, artinya ini masyarakat juga sudah senang nih. Ternyata sampai ke pusat terus kembali lagi ada juga yang tidak dapat. Nah, walaupun mungkin ya ini 9 kriterianya ini sudah masuk dari 14 ya. Nah, ini persoalan lain mungkin ya. Seperti apa Pak Ludwig? Ya, kalau persoalan sampai tidak ada yang terakomodir misalnya, bisa saja ada faktor lain, misalnya datanya kurang valid,
sampai di sana, ataupun karena kendala-kendala lain bisa saja. Tapi secara terus-menerus kita akan komunikasi dengan kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal PFM namanya, Penanganan Fakir Miskin. Dan itu secara terus-menerus kami komunikasi lewat media yang ada. Oke, baik. Dan ini untuk bantuan pangan non tunai ya bagi keluarga penerima manfaat. Ini memberikan harapan tersendiri bagi keluarga penerima manfaat, Pak Ludwig. Berapa lama sih masyarakat menanti untuk menerima bantuan pangan non tunai ini sendiri? Biasanya verifikasi data 4 kali dalam 1 tahun. Oke. Tiap triwulan akan ada update terus. Kami dikirim data, mekanismenya kan lewat bank penyalur. Iya, iya. Ketika ada pergantian, itu prosesnya dari bawah, dari muskel tadi. Misalnya ada yang meninggal, ada yang pindah, dan lain sebagainya. Pokoknya ada pergantian dan lewat muskel. Muskel begitu. Nah, biasanya dalam 3 bulan bisa. Dari pengalaman yang ada 3 bulan, 6 bulan bisa turun. Oke, baik. Supaya lebih cepat, artinya ini juga masyarakat juga harus lebih mengetahui di saat pendataan dan nanti untuk prosesnya berapa waktu yang dibutuhkan juga untuk teman-teman sampai ke pusat dan juga kembali lagi untuk keluarga penerima manfaat itu sendiri. Dikatakan keluarga penerima manfaat dari BPNT itu sendiri. Nah, menarik juga untuk nominalnya ya. Ini bantuan non tunai ini 110.000. 110.000 ini artinya sudah pasti ya. Pasti. Kalau lebih sedikit? Kalau untuk tahun 2019 tidak lebih. Kurang ya? Oh, tidak pas, kurang, tetap. pas. Oke. Dia pas masuk di rekeningnya. Rekening. Dan untuk 2019 untuk diketahui naik jadi 150. Baik. 150. Ditambah lagi pemerintah kota sendiri ada BPNT Plus namanya. BPNT Plus kalau janji kampanye paket firmanmu waktu yang lalu kan ada Raksin Plus. Plusnya ini yang menjadi tanggungan pemerintah kota dalam dari diakomodir dari APBD. Dalam bentuk non tunai juga nanti, tapi diperuntukkan untuk minyak goreng, ikan kaleng, mie, super mie. Jadi artinya ini untuk lauknya, untuk lauk ya. Di luar dari yang 110.000 atau itu sudah masuk? Di luar. Baik. Tapi hanya satu kali. Satu kali. Baik. Ini untuk semua ya, untuk bantuan pangan non tunai untuk keluarga penerima manfaat. Betul. Ini apa tidak ada pendobelan untuk maksudnya untuk yang plusnya ini? Tidak ada double karena dia untuk menambah yang kan ada memberikan pelengkap. Plusnya ya. Memberikan pelengkap supaya nafsu makannya semakin mantap lagi nih. Memberikan nilai gizi. Baik. Dan juga buat Anda pemirsa, ini menarik sekali penanganan kesejahteraan sosial melalui bantuan pangan non tunai. Buat Anda yang sekarang ini menyaksikan, Anda juga menyaksikan siaran kami live streaming. Silakan lewat aplikasi Play Store di-download dan juga langsung nonton dan berikan pertanyaan tentang tema kita. Karena tema kita ini sangat menarik pemirsa, berkaitan dengan bantuan pangan non tunai. Jadi bagi Anda mungkin yang sudah masuk dalam keluarga penerima manfaat, ada sesuatu mungkin baik berkaitan dengan pelayanan juga mungkin. Silakan untuk memberikan pertanyaan, mumpung Kepala Dinas Sosial Kota Kupang ada di sini nih. Pagi ini kita culik ya untuk ada di studio. Baik. Kembali lagi juga buat Anda juga pemirsa berkaitan dengan bantuan pangan non tunai keluarga penerima manfaat. Pak Ludwig, kembali juga untuk setiap tahunnya, baik itu juga masyarakat yang sudah mendapatkan, tetapi dalam perjalanan artinya ini ada perubahan juga mungkin untuk perubahan itu bisa terjadi. Dan itu selalu ada yang perubahan. Jadi artinya bergilir nih, bergilir. Jadi mungkin tahun ini dia terima, masyarakat terima, dan tahun berikut mungkin sudah ada perubahan dalam hal ini ya,
ekonomi ya mungkin ya sudah agak meningkat jadi dihapus seperti betul, itu. Betul sekali. Dan itu melalui musyawarah kelurahan. Setelah ada perubahan data itu, nanti di muskel berita acaranya harus dibuat supaya menjamin ini tadi transparansi dan keakuratan. Dan memang kita punya semangat yang sama sebenarnya untuk mendorong orang untuk maju, pemberdayaan. Tidak semata-mata mengharapkan bantuan terus. Sampai kapan sih kita sebagai manusia yang bermartabat untuk menerima bantuan terus kan kita. Saya kira kita punya semangat yang sama, pemerintah mendorong itu. Ya, baik. Tetapi ada tidak ini persoalan lagi nih? Ada tidak di saat mendata lagi ya tahun berikutnya didata lagi terus ada perubahan ekonomi ya semakin berkembang. Tetapi tidak mau keluar dari keluarga penerima manfaat. Ya ada lah. Pasti ada. Ada itu, tapi kan mau tidak mau kita harus ikut aturan. Oke. Tidak bisa juga suka-suka kan. Aturannya seperti apa itu yang kita ikut. Baik. Oke, ini makin menarik sekali. Tentunya juga ini buat Anda sekali lagi pemirsa, ini informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi kita masyarakat Kota Kupang yang menerima bantuan pangan non tunai. Silakan juga untuk memberikan pertanyaan, tetapi kita rehat sebentar, Pak Ludwig, dan juga untuk Anda pemirsa kami segera kembali.